Bapak Ibu guru, tetapi pemerhati pendidikan untuk SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema. Hari ini Ibu akan menyampaikan budaya positif untuk orang semua yang ada di sekolah ini dalam bentuk diseminasi. Diseminasi itu artinya perluasan gagasan, perluasan ide yang harus disampaikan dan diteruskan kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga pemerhati dan juga siswa-siswi. Ya. Mengapa Ibu mengangkat budaya positif untuk diteruskan disampaikan kepada Bapak Ibu? Karena memang pengalaman Ibu menyaksikan bahwa sepertinya budaya positif ini harus dilahirkan, dilahirkan, dibesarkan, ditumbuh kembangkan di program sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Nanti kita akan bahas satu persatu. Perkenalkan Ibu Dian Christina Wenur, SSMPD, sebagai calon guru penggerak yang bertugas di SMA Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema. Mari kita simak satu persatu tentang budaya positif ini. Nah, budaya positif yang hendak Ibu sampaikan pada kesempatan ini ada 6 poin. Ada 6 poin. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif. Tentunya kalau ada disiplin positif, ada yang biasa disiplin negatif. Tetapi dalam konteks ini kita akan belajar tentang disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif itu harus orang lihat dalam pendekatan lewat teori motivasi. Kita mau melaksanakan disiplin positif, tentunya ada motivasi-motivasi tersendiri mengapa disiplin positif itu harus kita laksanakan lewat pembahasan tentang teori motivasi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini ketika kita sudah memahami apa itu disiplin positif yang dibuatkan dengan pendekatan atau teori motivasi, kemudian bersama-sama kita akan merumuskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang berbeda dengan peraturan-peraturan. Kemudian yang keempat, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Semua itu yang kita buat ternyata ada salah persepsi tentang tindakan yang biasanya guru lakukan kepada siswa. Karena ternyata kita harus paham ada 5 kebutuhan dasar manusia yang notabene itu ada lengkap dalam masing-masing individu, yang tidak serta-merta kemudian kita mau membalikan telapak tangan untuk mengubah kebutuhan dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kelima, kita akan mengkaji tentang ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dari seorang tokoh yang bernama Diana Gosen. 5 posisi kontrol itu yang bagaimana nanti kita bahas bersama. Ini semua dibuat, Ibu pilih dan didefinisikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu makna disiplin. Ini penting untuk diangkat Orang harus tahu apa itu disiplin. Mengapa itu menerapkan terus-menerus, mengupayakan terus-menerus supaya orang berdisiplin. Disiplin itu termasuk pelanggaran, apa yang seragam, patuh terhadap aturan, yang sering membuat
melakukan disiplin, melaksanakan disiplin, dan terus-menerus mengembangkan disiplin itu. Sesuai dengan budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, makna kata disiplin ya dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, tapi beda dalam diri. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu sudah mendarah daging kepada orang guru, tetapi kepada siswa. Itu yang terus menerus terapkan kepada siswa, bahwa ada nilai-nilai ini yang mesti terang hidupi, ya. Nah, nilai yang pertama itu adalah apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ya. Nah, prinsip ini yang kemudian Ibu mencoba menjadi salah satu konsep untuk terang hidupkan. Kreatif itu termasuk ketika kalian membuat konten, itu kreatif untuk dunia kamu sekarang ini, ya. Selain kreatif yang lain, kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis Ibu aja ketika rapat, Ibu minta pendapat, untuk kalian kemudian bisa memberikan masukan, kalian bisa kemudian mengkritik apa yang Ibu sampaikan, tapi memang sampai pada tahap kemarin juga memang belum ada. Kalau Ibu kita tidak setuju, tapi dengan sopan berdiri kemudian angkat tangan, itu termasuk melatih anak-anak untuk bisa bernalar kritis, bukan cuma tidak setuju, alasan tidak setujunya apa, begitu. Kan? Kenapa Ibu mau marah? Ibu bilang bahwa Ibu tidak seperti yang mungkin yang pernah melewati, kemudian ketika gagasan kamu sampaikan, kemudian langsung keluar. Tidak. Ibu mengharapkan supaya kamu ungkapkan saja apa yang ada di dalam pikiran dan dalam perasaan, tidak apa-apa. Nanti kemudian kita sering mengarahkan mana yang terbaik, ya. Kemudian mandiri, ya. Kemandirian memang Ibu pernah bicara juga dengan Stella. Orang perlu kemandirian itu dalam diri, meskipun itu nanti ada ibu yang harus kemudian memberikan pembinaan. Artinya mandiri kalau bisa melakukan dengan bertanggung jawab. Misalnya kemarin ada yang baking apa itu namanya baby puding, ya. Nah, letak kemandirian kalian apakah itu bisa diukur di sana? Selanjutnya, nah, itu yang Ibu bilang tadi, kurang dia ini teori motivasi. Teori motivasi yang Ibu angkat itu dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya. Nah, ada 3 teori motivasi. Ada 3 motivasi. Dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi secara eksternal dari luar, ya. Jadi dia takut mendapat hukuman, anak itu takut untuk mendapatkan hukuman, mau menghindari ketidaknyamanan dalam dirinya, nanti mungkin ada yang memalukan di depan teman-teman, nah dia datang ke Papua. Mungkin di belakang sana ada yang begitu, karena tuh bisa berdoa dia musuh korban bendera, kita ada apa muncul Papua. Jadi sebenarnya bukan motivasi dari dalam diri dia datang cepat, ya. Itu karena takut untuk mendapat hukuman, artinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Tetapi mengharapkan imbalan. Nah, motivasi seperti ini yang kurang personal ada dalam diri anak-anak kita, ya. Ini dikatakan masih perlu dibentuk lagi motivasi seperti ini. Karena apa? Karena kalau misalnya Ibu Cimiki misalnya biasa memberikan reward gula-gula kepada Maria, tetapi satu ketika, jadi dia patuh Ibu Miki perintah, tapi satu ketika bisa Ibu Miki tidak ada di sekolah, kok dia sudah mengharapkan kita mau patuh, ya sekarang Cimiki dia kasih oleh-oleh gula-gula. Tapi misalnya kalau misalnya Ansela masuk Ansela kasih gula-gula, dia reaksi, dia tindakan muncul seperti biasa.
Jadi motivasi untuk melakukan kepatuhan, mendisiplinkan diri itu hanya tergantung dengan imbalan yang dia pikir-pikir. Wah, berapa 5 bulan, berapa tipis, berapa ujian. Itu lagi motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jadi dia melakukan disiplin itu untuk ini menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Ini mengharap menjadi refleksi bagi orang, ya. Dia tahu bahwa kita harus datang tepat waktu, karena tepat waktu itu adalah harga diri saya. Ibu kan pernah bilang, meskipun itu agak berdiri juga, ibu bilang, Nek, coba kamu taruh kira, ibu sadari bahwa ibu berdiri juga. Oh, ini ketika jalan di muka sana, kemudian jam 7.30, ibu bilang begini, kalau harga diri sekolah tetap di mana? Kamu begitu kan pernah ibu kata, itu keliru kuasa begitu. Tetapi sekurang-kurangnya kita melakukan kepatuhan, disiplin, itu karena menghargai diri sendiri. Bisa paham itu? Paham? Misalnya orang ibu tidak mau, ini anggap contoh saja ya. Orang bilang bahwa ibu Yesus itu suka patuh di belakang sekolah. Tapi akan berbeda ketika ibu Yesus itu dia suka terlambat datang sekolah. Ya, jadi tindakan saya harga diri saya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu guru melakukan tindakan disiplin, itu menghargai diri sendiri. Artinya jangan kemudian tipu dapat pujian dari orang lain, tidak perlu. Atau misalnya untuk dapat imbalan, tetapi menghargai diri sendiri dan kita nilai yang mempunyai itu dalam lain. Ya, lanjut. Nah, kita melihat itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Harap bisa baca. Orang kan biasa di sekolah tidak mau hukuman, kan? Bapak Ibu guru sering memberikan hukuman kepada anak, tetapi ada juga memberikan konsekuensi, sanksi, ya. Tapi ada juga restitusi, ini juga dari Diana Rosen, ya. Nah, ternyata Bapak Ibu guru di sekolah itu untuk merdeka, untuk menciptakan anak-anak berdisiplin, tidak perlu dengan hukuman. Ya, tidak perlu dengan hukuman. Tidak apa-apa, siswa dengan hukuman tidak apa-apa. Nah, apa kok itu hukuman? Ya, di sini kalau bisa kalian Bapak Ibu lihat, ya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, hukuman itu tiba-tiba. Misalnya anak terlambat kuliah, coba jongkok mana? Gitu kan? Jadi anak tidak siap. Ketika dia jongkok, kemudian mungkin dia bekerja bisu di pantat. Kemudian atau bisu di kaki, atau dia ada keseleo, kemudian dia tamiri, kena pasir di kepala, ya nggak tahu gimana. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan dalam hukuman itu. Artinya dia tidak tahu, ini untuk memberikan hukuman, ya. Itu tidak tahu ternyata dia terlambat karena ada banyak orang di muka. Ya. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi dan murid hanya menerima sesuatu akibat dari akibat dari apa yang hukuman yang diberikan oleh guru. Kemudian hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Jadi hukuman itu biasanya suruh lari di lapangan, biasanya itu tidak diketahui oleh siswa, tetapi ya guru nggak saja kalau dihukum pada terlambat seperti itu. Nah, ternyata hukuman ini untuk disiplin positif itu tidak membuat serta-merta membuat anak ini menjadi jerah. Ya, ternyata hukuman itu tidak serta-merta membuat anak menjadi jerah. Ya,
Itu buktinya saja. Coba kamu lihat, kalau ibu coba untuk buat yang disebut dengan hukuman itu, aset, diri, bendera dan sebagainya, toh. Tapi ternyata masih ada saja yang backing, toh. Ternyata tidak membuat efek jerah. Malah mungkin ketika hukuman yang telah buat kepada anak itu akan menunjukkan sikap emosi, kemudian yang berkepanjangan kepada diri tersebut. Kemudian sekarang itu konsekuensi. Nah, ada kan orang bilang ini kok dari konsekuensinya apa? Atau ketika kita melakukan sebuah pembunuhan. Untuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya orang terlambat kali lalu denda 20.000, denda 3.000 kan seperti itu. Jadi terlambat konsekuensinya membayar. Itu kan yang kamu tadi, jadi terlambat konsekuensinya membayar. Tapi itu sudah disepakati, dan kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan konsekuensi itu ternyata bisa juga diterima. Tetapi konsekuensi juga ini tidak membuat efek jerah bagi anak-anak. Ya saja. Kemarin sudah banyak pelanggaran sudah dicatat, tetapi sebenarnya benar-benar supaya dijodohin. Tapi ternyata cuma Bogor yang makasih. Ternyata tidak juga akan membuat efek jerah ketika kita membuat konsekuensi seperti itu. Nah, kalau lihat selanjutnya itu yang pendekatan yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Ini kata mungkin yang agak jarang orang dengar ya. Jadi restitusi itu adalah proses, ingat proses ya, menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses itu berarti ada dari jalan ya, alur. Untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu masih dalam teori motivasi dari dia dosen. Jadi restitusi ini adalah pendekatan yang lebih ampuh daripada untuk membentuk karakter anak ya. Lebih ampuh daripada hukuman dan konsekuensi tadi yang disebut dengan restitusi. Ya, itu untuk menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahan. Makanya kan nanti sebentar di terakhir itu akan menampilkan video ketika ada yang membuat kesalahan, kita bilang kita apa-apa. Karena ternyata bukan cuma pun yang pernah membuat kesalahan. Ya, jadi tidak memindahkan anak kemudian mengekskomunikasikan kalau begitu, tetapi dengan perlahan-lahan kita membuat pendekatan dan kemudian kita mengembalikan dia pada dari komunitas. Ya, jadi teman. Begitu. Ya, lanjut. Nah, ini kita akan melihat hukuman dan konsekuensi ya. Tentunya sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Mari Bapak Ibu guru berrefleksi di sini. Sebagai guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik. Itu yang masuk kategori hukuman dan konsekuensi. Jadi menunjukkan kesalahannya, Julia, terlambatnya, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Tapi ini termasuk hukuman jadi juga konsekuensi. Kemudian yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bahwa kamu seharusnya bertindak, seharusnya kamu harus buat ini bukan buat itu. Itu juga termasuk hukuman. Jadi kalau hanya begini, sanksinya adalah ini. Ibu akan menghukum kamu karena kamu tidak membuat PR misalnya. Kemudian mengingatkan murid Anda akan itu akan membuat anak itu merasa bersalah dalam dirinya. Itu sebenarnya kurang masuk ke kami. Kalau kamu membuat rasa bersalah dalam diri, dia akan menjadi murung. Dia akan menjadi murung dan mungkin ketika ibu bertanya tentang pertanyaan, dia tidak akan menjawab karena dia tidak ingat di kesalahan yang lalu. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Pertanyaan itu juga termasuk hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Selanjutnya mengkritik dan atau mendiamkannya. Nah ini lebih sesuai lagi. Kritik anak kemudian saya diam dia juga karena dia mesti bikin kesalahan. Ini termasuk hukuman atau juga konsekuensi. Ya.
selanjutnya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pendekatan restitusi tadi? Ya, seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? Ini. Jadi melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ya, jadi bagaimana kali lalu kemudian dengan persuasif, panggil, tidak dengan suara keras, atau mungkin kemana dia membuka video. Bagaimana misalnya orang memberikan pendekatan supaya ada perubahan? Bisa juga misalnya tentang mengingat dari kesalahan, tetapi ada kemudian mengarahkan dia untuk gimana kalau misalnya anak begitu kesalahan itu, bagaimana menghadapi tindakan perubahan nanti? Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk restitusi ini itu istilahnya menang-menang. Guru menang, anak juga menang. Tidak seperti untungan. Sekarang orang coba sampai di keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kali lalu orang susun, tetapi masih sebatas aturan bagi ibu, sebatas aturan. Nah, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan saja? Orang kan sudah peraturan. Nah, ini menjadi pertanyaan pemantik bagi kita, mohon ditanggapi oleh satu dua orang. Ya, pertanyaannya yang satu adalah begini: mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau 4, dapat orang punya peraturan tentang penggunaan helm untuk keamanan, apa lagi? Keselamatan, selamat diri, kan? Iya. Ya. Jadi bukan artinya pakai helm terhadap polisi, kan? Karena orang tua bilang mana helm itu cuma di tamang, kepala itu bukan aspal di tamang, toh? Jadi bukan karena, jadi patuh untuk menggunakan helm bukan karena takut polisi, tetapi untuk keselamatan, kita bilang, dan juga untuk keamanan ini. Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker atau mencuci tangan setiap hari? Supaya apa? Menghindari virus. Iya, supaya orang terhindar dari virus. Apalagi kebersihan, toh? Untuk keselamatan atau selamat yang pertama orang pakai helm, tapi juga kesehatan atau sehat orang mencuci tangan supaya terhindar dari virus. Nah, demikian juga dengan keyakinan kelas yang akan orang buat nantinya merevisi itu peraturan itu. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Ini yang tadi kesimpulan yang kamu jawab tadi. Jadi keselamatan dan kesehatan itu disebut dengan keyakinan. Jadi mau dijawabkan pakai helm demi selamat, cuci tangan itu untuk kesehatan. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Ya. Jadi kata itu yang disebut dengan keyakinan. Orang datang tepat waktu, artinya tidak terlambat, atau datang tepat waktu, itu menjadi keyakinan orang. Artinya tidak terlambat kan, datang tepat waktu. Jadi itu keyakinan orang terus pegang. Namanya keyakinan ini produk gimana, Kang? Jadi kalau misalnya orang so yakin bahwa ini adalah yang benar dan itu kemudian dihidupi terus menerus, itu akan membuat orang terbiasa dan biar orang mau tiup kiri kanan, mau banting ke orang tahu bahwa terlambat itu adalah hal yang baik, datang tepat waktu itu adalah yang baik. Cuci tangan itu pakai helm itu adalah hal yang mutlak. Itu yang disebut dengan keyakinan. Baru keyakinan seseorang akan lebih termotivasi dari dalam, ya. Jadi keyakinan disebut dengan keyakinan itu ketika itu tidak terlambat, itu akan membuat orang termotivasi dari dalam. Ya, dan dalam diri bukan secara eksternal orang mau bilang jangan terlambat Jadi dalam diri, kesadaran diri dia disebut, ya. Kemudian seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sedang mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Ya, peraturannya jangan terlambat, jangan ini, jangan, kemudian akan bikin persetujuan.
toh. Tapi kalau keyakinan kelas kamu tahu bahwa oh keselamatan, gitu. Oh kesehatan diri, gitu, toh. Oh tidak terlambat, toh. Atau kalau misalnya berbicara sopan kepada teman, kepada guru. Nah kalau keyakinan itu terus hidupi, maka itu akan berdampak baik pada orang. Nah ini keyakinan kelas yang ibu mau sampaikan nih, bahwa orang harus mengubah kebiasaan orang dengan kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat positif. Orang kadang-kadang mungkin karena kita belum belajar, jadi itu kata-kata jangan, itu usahakan, itu tolong minimalisir atau hindari. Contoh begini, jangan berlari di kelas atau di koridor, jangan, ya. Tetapi mari tolong bikin kalimat positif begini, berjalanlah di kelas atau koridor. Kan lebih positif itu toh. Ketimbang jangan, tetapi mari kita bikin positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Toh, bisa juga contoh yang bagaimana kalau kalimat positif. Misalnya, apa Kang? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi mungkin dengan kalimat positif apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Toh, jadi tolong mesti banyak belajar. Terus mesti banyak belajar, ya, untuk kemudian mengungkapkan sesuatu itu secara positif. Jangan dengan kata-kata, karena dengan kata jangan itu semakin memaksakan orang, ya, memaksakan orang itu kalau membuat sesuatu karena keterpaksaan. Seharusnya orang melakukan sesuatu itu karena melakukan sesuatu itu karena dari dalam diri dia tahu bahwa berjalan di koridor, jangan kemudian berlari di kelas, ya. Tidak lama kita sudah masuk di kebutuhan dasar manusia. Kalau ini soal kedua terakhir, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi orang harus kuasai, sebagai guru harus menguasai itu 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu yang ini jelita, norma, normi, manusia semua, toh. Mereka semua memiliki kebutuhan dasar, ya. Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup. Ternyata dorong biar mana lagi kalau lapar berarti peduli karena buat apa jadi pukul marah-marah nggak ada jawab, dia cuma tidur lesu. Sini berdiri kasih cuma lebar ini cuma begini tidak jawab karena apa? Ternyata mungkin dia lapar datang dari bukan dia makan, toh gitu dong tante. Misalnya ada sesuatu kita membuat dia kemudian jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga buat orang yang seperti anak-anak harus paham. Nah, ini kan 5 kebutuhan dasar manusia pertama bertahan hidup. Yang kedua, orang misalnya sebelah sana kasih sayang dan rasa diterima. Kita anak kita juga begitu. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan dan juga kemuasaan. Nah, bagaimana itu dijelaskan nanti kita lihat di sini. Ya, terlihat di sini. Jadi bertahan hidup ini termasuk kebutuhan fisiologis. Ya, ternyata kesehatan itu merupakan faktor kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian rumah atau perumahan, makanan atau biologis juga termasuk kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu kalau orang tidak pahami ini, tuh anak di kelas misalnya dia murung, yang kemudian cuma biar sepaksa menjawab, biar dia sedang di kursi, biar dia sedang di meja. Kalau dia lapar dari rumah, toh dia akan mempan itu suara yang susah tinggi seperti langit, ya. Jadi bisa tanya kenapa kamu minum males dulu, bukan beras, gitu. Oh, gimana solusi? Dari mama, kemudian juga mama, atau silakan dipanggil ke mama. Begitu. Jangan paksakan dia tidak makan, kemudian sedia di kelas, kok paksakan mereka jawab. Ya seperti itu. Lalu kebutuhan psikologis. Jadi yang keempat lainnya ini adalah kebutuhan psikis, ya. Rasa kasih sayang, merasa diterima, dicintai, akan hubungan dalam kebersamaan, memberi menerima kasih sayang. Jadi kopi yang siswa-siswa, toh itu rasa kasih sayang itu dari guru itu penting. Jadi juga kalau aplikasi kan itu juga penting.
Rasa kasih sayang akan membuat anak itu merasa enjoy, merasa senang belajar, Tapi itu mesti dibuat oleh semua guru. Jangan pencegahan yang kemudian memberikan kasih sayang kepada anak dan kemudian saya bater tidak. Jadi kalau cemberut masuk senang sekali bilang boleh, tapi kalau termasuk cemberut, kalau cemberut masuk, itu cemberut kencang sekarang masuk semua anak di kelas. Tapi kalau misalnya cemberut ya keluar, ya karena diperlakukan berbeda, ya. Kemudian yang ketiga kebutuhan psikologis juga, kebebasan murid dan kesempatan untuk membuat pilihan, memberikan pendapat, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi ini kebebasan ini orang perlu perhatikan ya kepada anak-anak untuk memberikan kebebasan kepadanya untuk membuat apa yang dia inginkan untuk dia lakukan. Makanya ini yang disebut dengan kalau orang ingat sekarang itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya apa dia minat, apa dia bakat, apa yang dia sukai, itu terus difasilitasi sebagai guru. Jangan kemudian mungkin ada jenderal Polri yang kemudian memberikan catatan kepada anak-anak ketika belajar. Oh dia ini, karena dia mau. Jadi mau, pada dia suka, ibu menjelaskan misalnya. Jadi kita tidak boleh paksa misalnya gini, yang jawab semua, mana tulis. Dia bilang ibu kita mungkin lebih suka itu berubah, menjelaskan. Ketika kita membuat anak-anak meminta untuk membuat tugas, jangan kemudian karena maunya itu cuma dalam bentuk portofolio. Kalau dia bilang itu kita suka dalam bentuk video, memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba hal yang baru. Kemudian kebutuhan yang lain itu untuk merasa senang dalam kesenangan belajar. Ciptakan di dalam kelas itu bagaimana supaya anak-anak merasa senang untuk belajar. Senang belajar adalah misalnya pagi-pagi dengan menyapa, membuat speaking ketika orang mengajar. Ya, speaking itu tuh latihan, nyanyi, atau misalnya bikin rame-rame, mungkin kayak itu di rumah dia sumpah, pikir cewek mungkin, Tapi sekali sekolah dia kemudian disiasati oleh guru yang masuk, kemudian dia boleh anak itu bisa menjadi senang. Kemudian ada kebutuhan yang terakhir itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil dan mesti dianggap berharga. Ya, kurang lanjut saja. Nah ini ada contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mulai interaktif ini nih. Nah contoh Maria, seorang siswa SMA swasta, kelas, tidak bicara, dan tidak memperhatikan guru Ansela yang sementara memberikan materi. Jika mereka membuat guru Ansela bingung dan seringkali marah kepadanya. Dia bilang begini, aku senang main kejar-kejaran Bu, itu seru Bu, begitu ya, itu semua baca cerita Bu. Itu seru, itu berlarang begitu, Nah, contoh kedua, misalnya Ciperon marah kepada saya karena Ciperon sayang kepada orang itu Jadi ini contoh-contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau yang contoh di atas dia senang bermain kejar-kejaran, artinya anak ini butuh perhatian. Ya. Seperti kemarin Faith ya, kalau saya dia pro sendiri, mau dia sibuk-sibuk di sana, mau dia ajak dia, tapi apa sih? Tidak tahu aja untuk berlebih karena dia punya kebutuhan untuk diperhatikan, jadi demikian juga di dalam kelas. Contoh juga si Peron marah pada saya karena si Peron sayang kepada saya, kemudian saya senang dan kejar-kejaran ya. Nah, sekarang kita masuk di terakhir ini, yang restitusi dalam proses perubahan itu ya. Restitusi 5 posisi kontrol dari kegiatan Rosler. Ini ada 5 ini, terutama ini posisi yang sering dibuat oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini yang sering guru buat.
Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Misalnya itu dari kalian. Nah, guru sebagai penghukum. Penghukum itu adalah seseorang yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dengan kata-kata, ya. Untuk menekan murid, ya. Jadi penghukum itu, tipe guru penghukum itu adalah dia menggunakan hukuman fisik kepada anak atau dengan kata-kata, ya, untuk menekan murid, ya. Ada yang tugas, nilai itu paling nol, ya. Karena malas belajar terlambat, nilai besok mana kita berdua ada di sana. Jadi tipe penghukum seperti mungkin yang lari atau misalnya orang bendera, tapi memang ini menjadi kajian-kajian juga, ya. Tapi ini sebenarnya ingat, ini dalam posisi untuk mendisiplinkan anak secara positif, bukan secara negatif. Ya, ini contoh sebagai penghukum dari kata-kata begini: patuhi aturan saya, atau awas. Saya bilang gini, kamu harus ikuti harus patuh pada aturan saya. Kalau tidak, awas. Nanti beberapa di blog di pagi di sini lagi di serangkap. Oh, jadi sekolah dari mana? Apa kita kan? Saya tidak ambil untuk kedua ini. Kalau saya mau pulang ini yang berapa begitu? Sudah. Kemudian kamu selalu saja salah. Misalnya kalau guru bilang begitu ke siswa, kamu selalu saja salah. Jadi itu tipe penghukum sebenarnya itu. Atau selalu pasti kamu terakhir yang untuk tugas. Selalu pasti mana yang paling terakhir. Nah, memang, toh? Itu juga tipe dengan verbal itu, akan membuat anak itu nanti akan membuat dia sangat sulit karena istilah yang biasa saya lupa kita tapi pikir terus tentang istilah sampai tidur kami kita tak biasa nonton. Nah, di sini kalau tipe penghukum, guru percaya sekali bahwa itu pembelajaran itu kan berhasil dengan yang bicara dia. Misalnya Kenny akhirnya ketika dia guru begitu, Kenny kemudian dia ngirim tugas. Toh, saya masuk, saya senang sekali. Tetapi berhasilnya Kenny itu ini guru merasa kita bicara begini. Bukan caranya Kenny yang harus sadar bahwa membuat tugas itu baik, tetapi cara guru sebenarnya. Toh, itu tipe penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang juga guru ada di sini, di posisi ini. Guru akan bersuara lembut, jadi merasa bersalah kan suara guru itu akan bersuara lembut, toh dia bikin suasana jadi hening, toh kemudian orang lain merasa bersalah, tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, toh jadi guru itu yang contoh dia bicara begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kali ini contoh lainnya, berapa kali mama harus memberitahukan kamu ya, kamu marah atau kamu baju mati atau gimana coba jika orang tua tahu kamu berbuat begitu. Ini sebenarnya tipe guru yang lembut, ya, tetapi membuat orang lain merasa bersalah dengan harapan supaya dia ada perubahan. Tetapi ada anak-anak tertentu yang ketika dia mendengarkan kata-kata ibu, dia merasa bersalah itu besar sekali dalam diri. Kalau salah dia itu tidak sedikit masalah orang, jadi ada unsur-unsur juga kadang-kadang seperti ini. Di sini posisi murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka, merasa bersalah dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Toh, misalnya guru lapor ke mama, toh anak-anak begini, toh. Kemudian mama bilang ke anak, itu dia merasa bersalah karena dia baru tahu dia kelakuan begini, toh. Itu. Kemudian ada juga sebagai teman. Nah, di sini guru itu menjadi apa? Dia itu tidak pernah menyakiti murid, nanti terus dia sama terus dia dalam posisi mana? Kalau guru terus refleksi dalam posisi mana? Namun tetap akan mengontrol murid dengan persuasi dan kata-kata,
Posisi teman bisa negatif maupun positif, ya. Ya seperti itu. Misalnya, contoh kata-kata seperti ini. Ayolah bantu demi bapak ya, demi bapak ya. Toh, ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini pada kamu. Kenapa kamu tidak membalas? Kadang-kadang begitu toh. Kemudian kalau hal negatif misalnya satu waktu ibu tidak dapat membantu murid akan kecewa toh. Saya pikir ibu dapat membantu saya. Nah, itu kalau misalnya dia teman, bisa Vera memposisikan diri sebagai sebagai teman kepada Kelly. Oh, satu waktu misalnya Vera tidak bisa bantu kepada Kelly, oh, dia akan begini kayak bilang begini. Bilang ini mau bantu kita, tapi kenapa ini bisa bantu kita saat ini? Dan dia akan menunjukkan kecewaan. Oh, karena memposisikan diri seperti itu ada sesuatu negatif juga. Jadi bisa saja murid hanya bertindak untuk murid tertentu dan tidak untuk murid lain. Dia tergantung dengan parent. Toh? Jadi begitu. Itu kalau posisi teman. Kemudian sebagai pemantau. Jadi pemantau ini perilaku orang yang kita awasi. Jadi kita cuma lihat, guru cuma sekedar lihat, awasi. Toh? Dia biasanya ada peraturan. Toh? Ada peraturan ketika kimia yang bisa berbuat kesalahan. Di sini ada kesalahan. Jadi kemudian dipanggil kimia misalnya atau siswa tersebut kemudian mana berbuat kesalahan dalam lama seperti ini. Misalnya contoh pertanyaan, apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Peraturan apa? Jadi di sini guru mengandalkan data. Sekarang posisi mana yang tepat yang harus dilakukan guru sebenarnya? Inilah yang oleh Diana Rosen dibilang posisi manajer atau manajer berkepentingan usaha biasakan. Nah, posisi guru dalam posisi manajer ini berbuat sesuatu bersama murid atau siswa, mempersilahkan siswa atau murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri, menginginkan murid menjadi diri mereka sendiri atau mandiri bertanggung jawab. Itu posisi manajer. Jadi di sini ada kolaborasi di sini. Guru memanggil murid, memanggil siswa, kemudian sama-sama mencari solusi, mencari niat apa yang harus dilakukan supaya tidak terlambat misalnya. Jadi ini yang posisi-posisi orang harus bersama bersepakat dengan murid, jangan cuma dari pihak kita, guru. Ya. Jadi cuma misalnya satu arah ya, tapi harus bersama-sama membuat kesepakatan dengan kapolri misalnya untuk membantu murid untuk kalau saya lambat harus melakukan proses terlambat misalnya atau disiplin. Contoh misalnya nama manajer katanya begini, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi jangan lanjutkan RTL orang begitu, toh jangan kemudian langsung memberi hukuman atau ujian lah, tetapi harus ada tindak lanjut. Jadi posisi manajer adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, semua demi untuk keselamatan kebahagiaan bersama. Dengan dosen. Yang pertama, misalnya seseorang membuat kesalahan, anak membuat kesalahan, apa yang harus orang buat? Pertama panggil dia, kemudian validasi identitas, ya, menanyakan identitas. Yang kepada ibu buat, tapi nanti kamu lihat sendiri di video. Kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Apa yang anak tahu, apa yang anda yakin tentang peraturan. Itu singkat-singkat John. Ya, dalam 1 jam kita di sini. Sebelum menayangkan video, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pada diskusikan? Ya, shoot Pak. Saya melihat di studio yang sangat menarik. Kemudian dari mana saja? Ada pertanyaan yang menjanggal bagi saya dan saya tanyakan mengenai kedisiplinan. Kadang-kala untuk meletakkan kedisiplinan, orang itu harus membuat aturan-aturan
agar seseorang itu menjadi disiplin. Yang menjadi pertanyaan saya begini, mana nilai yang lebih tinggi dan yang lebih tepat mengenai kedisiplinan ini? Apakah motivasi dari dalam diri atau motivasi dari luar diri untuk menekankan kedisiplinan ini agar tetap konsisten dalam hidup? Atau karena aturan-aturan, atau karena dorongan dari dalam diri untuk menjadi orang yang disiplin? Nah, dari dua hal ini, entah maksimal dan minimal, mana nilai yang lebih tinggi untuk menekankan kedisiplinan tersebut? Ya, terima kasih banyak. Ya, tadi sekali lagi kita posisikan pembicaraan ini adalah konteks disiplin positif. Disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah, yang harus dilakukan oleh guru tapi bersama anak-anak. Ya, tadi disiplin positif ya, tadi sudah dijelaskan dalam slide. Maaf kalau saya sendiri sebalik. Ada motivasi eksternal yang membuat anak ini atau seseorang ini bisa berubah. Ya, tetapi biasanya itu perubahan yang dibuat itu anak orang ini merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin cuma sesaat waktu itu dari perubahan. Itu kalau bersifat eksternal dari luar, misalnya dari luar itu misalnya dari guru, toh memberikan hukuman, memberikan sanksi dan sebagainya. Atau misalnya ketika Jopelan memposisikan diri sebagai pemberi kasih sayang, dia baik-baik, kalau dia ada, dia suka masuk sekolah, masuk kelas. Tapi kalau Jimmy mungkin datang, mungkin berbeda, dan Jimmy mungkin tidak memberikan kasih sayang itu. Jadi ada perubahan-perubahan dalam diri itu yang atau aturan-aturan itu yang dia lakukan itu karena ada faktor eksternal. Nah, nilai yang seharusnya mau diharapkan itu ada dan hidup di dalam diri siswa itu adalah yang intrinsik. Ya, keyakinan kelas yang kemudian sudah didarah-dagingkan oleh anak-anak siswa. Meskipun pada akhirnya anak ini dalam tahap perkembangan atau motor. Untuk saat ini, kalau ini pendapat bahwa untuk memberikan 100% ini anak ini menyadari diri secara intrinsik dari dalam diri, itu masih sangat membutuhkan faktor-faktor yang disebut eksternal tadi. Peraturan. Artinya kita ini adalah guru yang harus membantu anak ini untuk memang menginternalisasikan itu keyakinan kelas, untuk bantuan moral atau keyakinan yang hidupi. Jadi memang peraturan itu penting, tetapi mari kita, kalau tadi ada satu bagian yang mempositifkan yang negatif, itu akan melatih orang sebenarnya untuk mengambil sisi positif dan segala tindakan. Misalnya, kamu udah terlambat, seharusnya yang baik untuk dijadikan aturan itu adalah hadir di sekolah tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan. Sebaiknya dengan aturan itu seharusnya buanglah sampah pada tempatnya. Jangan kembali di koridor ini, seharusnya berjalanlah di koridor ini atau di kelas. Jadi itu yang kata-kata jangan, kata-kata yang menghukum, kata-kata yang negatif, itu diganti menjadi positif. Yang pasti dalam tahap perkembangan pertumbuhan anak-anak ini memiliki pendampingan secara eksternal, tetapi ujung-ujungnya adalah membuat anak ini kemudian memang secara internal prinsip sadar betul akan arti mereka ini. Yang pasti tetap sampai batas mana orang mendampingi anak. Kalau dia memang sudah sampai situ, itu kemudian kembali ke anak karena orang sudah melakukan ya. Ada lagi pertanyaan dari suara? Benar.
Sampai kadang-kadang masih mau dicari deh kata-kata yang depan. Jadi kadang-kadang tapi pada intinya bahwa memang seperti kata tadi bahwa itu aturan-aturan terpenting berburu memberikan aturan ukuran dan sebagainya itu merupakan faktor eksternal. Tapi yang intinya adalah kesadaran dirilah, faktor insting dalam menjalani dirilah yang kemudian akan nanti diolah oleh kalian sendiri untuk menjadi diri sendiri agar memang itu menjadi disiplin positif untuk sekolah ini tetapi untuk diri sendiri supaya berhasil. Oke, terima kasih.